Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Persaingan industri platform streaming video atau film semakin sengit. Netflix didirikan pada tahun 1997, sementara Disney telah ada selama hampir 100 tahun yang sukses melahirkan berbagai karakter ikonik. Namun kalau di dunia video streaming, Netflix adalah petahana, sementara Disney pendatang baru. Lantas siapakah yang merajai bisnis streaming video dan bagaimana cara mereka merenggut hati pelanggan? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Berburu Tahta Raja Video on Demand. Berdasarkan hasil penelitian perusahaan konsultan yaitu Media Partners Asia atau MPA, hanya dalam hitungan bulan sejak diluncurkan di Indonesia, Disney Plus Hotstar begitu cepat menarik perhatian pecinta film. Per 16 Januari 2021 saja, Disney Plus Hotstar ini berhasil berada di posisi pertama dengan memiliki 2,5 juta pelanggan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat di posisi kedua ada Viu. Layanan ini terkenal menawarkan serial drama Korea Selatan atau drakor. Nah, ini memiliki 1,5 juta pelanggan. Kemudian Video memiliki pelanggan hingga 1 juta subscriber. Sementara Netflix ini berada di urutan keempat dengan memiliki 850 ribu pelanggan. Menariknya lagi, kehadiran Disney Plus Hotstar diperkirakan menjadi pemicu peningkatan pelanggan layanan streaming berbayar video on demand dalam negeri. Pasalnya sebelum Disney Plus membuka jaringannya pada September 2020 lalu, pelanggan film berbayar video on demand di Indonesia hanya mencapai 3,4 juta. Namun pada 16 Januari lalu, jumlah pelanggan SVOD di Indonesia naik 106%, ini menjadi 7 juta pelanggan. Lantas, mengapa Disney Plus ini merajai pasar Indonesia? Nah, menurut penelitian MPA, sejak awal melebarkan sayapnya di Indonesia, Disney Plus ini menggunakan strategi merangkul pasar Indonesia dengan langsung menjalin kerjasama eksklusif dengan raksasa telekomunikasi tanah air yang bisa menawarkan paket langganan Disney Plus saat penggunaan membeli data. Nah, dari segi konten, Disney Plus ini tak hanya menyediakan film dan juga serial dari Disney, Fox, Marvel, tapi hadirnya konten lokal hingga 250 film Indonesia ini juga menjadi daya tarik untuk pengguna Indonesia. Pasalnya, dalam riset MPA, 20% dari waktu penggunaan Disney Plus di Indonesia ini memang berasal dari konten lokal di Indonesia yang diakuisisi. Nah, berkah pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi corona sehingga ini memaksa orang untuk lebih banyak gitu ya di rumah. Nah, layanan streaming film Netflix ini berhasil memiliki total subscriber mencapai 200 juta subscriber di dunia, yaitu 203,7 juta pelanggan hingga akhir 2020 lalu. Nah, dari Oktober hingga Desember tahun lalu bahkan Netflix ini mendapatkan tambahan 8,5 juta subscriber. Ini saat memulai serial The Queen's Gambit, kemudian juga musim baru The Crown hingga Bridgerton. Nah, sepanjang tahun 2020 jumlah subscribers Netflix ini bertambah 37 juta atau naik 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan di kuartal pertama tahun ini Netflix menargetkan bisa mendapatkan tambahan hingga 6 juta subscriber. Adapun sepanjang tahun 2020 lalu Netflix ini meraup pendapatan hingga 25 miliar dolar atau sekitar 350 triliun rupiah. Sementara itu, hingga akhir tahun 2020, jumlah pelanggan Disney Plus telah mencapai 86,8 juta pelanggan, di mana angka tersebut ini dicapai sejak peluncurannya pada bulan November 2019 lalu. Dengan kata lain, meskipun Disney Plus ini termasuk anak baru gitu ya, tapi angkanya ini semakin mengejar jumlah pelanggan yang dimiliki Netflix. Menariknya lagi, hanya dalam beberapa bulan, jumlah pelanggan Disney Plus ini bertambah sebesar 13 juta sejak akhir bulan September. Nah, secara global Disney menargetkan bakal memiliki 230 hingga 260 juta pelanggan baru hingga tahun 2024 mendatang. Bisa dikatakan Disney Plus ini sebagai penyelamat ya bagi Disney, mengingat pandemi virus corona menghantam bisnis taman bermain perusahaan dan juga membuat sejumlah film Disney penayangannya ditunda. Lantas apa saja nih yang dilakukan keduanya untuk bisa meraih tahta sebagai raja video on demand? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, menurut Netflix, salah satu alasan yang membuat Netflix ini bisa menjadi seperti sekarang adalah karena kehadiran konten-konten original yang diproduksi atau juga dibeli oleh pihak Netflix sendiri. Oleh karena itu, Netflix tengah mempertimbangkan untuk membeli saham kembali atau buyback.
Dan aksi ini belum pernah dilakukan sejak tahun 2011 saat terakhir kali perusahaan membukukan arus kas positif. Nah, selama 10 tahun terakhir, Netflix ini memang menggunakan metode bakar uang gitu ya untuk meningkatkan konten originalnya dan juga berlisensi di platformnya. Di 2018 saja Netflix ini sangat getol melakukan bakar uang untuk produksi kontennya hingga 12,04 miliar dolar atau sekitar 168,56 triliun rupiah. Tapi berkat anggaran besar ini Netflix bisa jauh lebih unggul dari HBO dalam memikat tambahan subscribers. Nah, terhitung utang yang ditanggung Netflix ini telah mencapai 15 miliar dolar gara-gara membakar uang untuk mengisi konten di dalamnya. Meski demikian, dengan jumlah lonjakan pengguna gitu yang dimilikinya, Netflix ini mempertimbangkan untuk tidak lagi membutuhkan pendanaan eksternal untuk mendanai operasi atau mengakhiri tren bakar duitnya yang selama ini dilakukannya selama dari 1 dekade terakhir. Sementara itu untuk menantang Netflix yang selama ini mendominasi pasar layanan streaming di seluruh dunia, Disney dari awal ini merilis Disney Plus dengan menawarkan biaya yang lebih murah dari Netflix. Nah, kalau kita lihat ini murahnya itu hingga 2 hingga 6 dolar per bulannya demi menggait pelanggan. Nah, selain itu Disney juga telah mengakuisisi 21st Century Fox sebesar 90 miliar dolar dengan harapan ini bisa makin membuka jalan Disney Plus dalam menguasai pasar video on demand. Nah, baru-baru ini Disney mengumumkan rencananya untuk menghentikan sementara pembayaran dividennya tahun lalu sebesar 3 miliar dolar. Ini untuk menambah konten original Disney Plus. Selain itu, Disney pun berencana untuk meluncurkan lebih banyak lagi film dan juga serial Star Wars, Marvel dan juga Pixar di tahun-tahun mendatang untuk layanan streaming andalannya Disney Plus. Nah, selain bakar duit untuk membuat konten original, persaingan industri video on demand pun ini masih berkutat pada penyediaan layanan dengan tarif murah. Kita lihat di Indonesia saja untuk berlangganan Disney Plus Hotstar, ini pengguna hanya perlu membayar sekitar Rp39.000 per bulan. Bahkan pengguna Telkomsel ini bisa mendapat biaya langganan Disney Plus Hotstar ini yang lebih murah karena ada kerjasama gitu di kedua perusahaan. Kemudian view dan juga video kalau kita lihat ini biaya berlangganannya mulai dari Rp30.000 per bulan. Selanjutnya Netflix ini mematok harga mulai dari Rp54.000 hingga Rp186.000 per bulannya. Jadi memang pandemi ini menjadi momentum ya bagi layanan streaming video on demand. Bayangkan saja nih kalau kita ke bioskop untuk 1 kali nonton saja kita harus mengeluarkan uang puluhan ribu di kisaran Rp35.000 hingga Rp75.000. Sementara layanan streaming dengan puluhan ribu saja ini sudah bisa sebulan nonton sepuasnya dan di mana saja. Tapi pertanyaannya sampai kapankah bakar duit dan juga perang tarif akan menjadi strategi andalan layanan streaming video on demand untuk bisa menggait dan juga mempertahankan subscribers? Kita lihat saja nanti.